Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala rajatihi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa barakatihim الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah membahas sifat sidik, sifat yang pertama bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa artinya sidik? Benar, itu terjemahnya. Benar itu apa? Ucapan atau berita yang cocok sama kenyataan, itu namanya sidik atau benar. Mau itu cocok sama hati ataupun gak cocok sama hati. Lawannya apa? Lawannya kizib atau bohong. Apa bohong itu? Ucapan yang tidak cocok dengan kenyataan, itu namanya bohong. Semua para nabi wajib bersifat sidik. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam
sampai baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya wajib sidik di dalam menyampaikan segala berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong apa saja mesti benar. Lah yang diomong Nabi itu apa aja? Nabi itu menyampaikan 3 perkara. Yang pertama, Nabi menyampaikan tentang dirinya adalah utusan Allah. Semua Nabi mesti ngaku saya utusan Allah. Gak ada Nabi diem-diem aja, gak ada. Ada. Nah, kalau Nabi diem-diem yang tahu siapa. Beda sama wali. Kalau wali nggak ngomong-ngomong, dia diem-diem aja. Tapi kalau Nabi ngomong saya utusan Allah. Nah, pengakuannya sebagai utusan Allah itu pasti benar. Dia benar-benar utusan Allah, terus ngomong dirinya utusan Allah, berarti ucapannya apa? Benar. Kalau dia bukan utusan Allah, tiba-tiba ngomong saya utusan Allah, namanya apa? Namanya apa? Bohong. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzab, terus Musodek, Lia Edan, siapa lagi? Tukimin, ada? Yang ngaku-ngaku sebagai Nabi, ada? Punya pengikut? Ada pengikutnya, ada? Kok bisa? Padahal Nabi palsu tapi punya pengikut. Jadi perkataan Nabi yang pertama itu apa? Bentuk pengakuan kalau dirinya adalah utusan Allah. Maka pengakuan ini pasti benarnya. Terus yang kedua apa? Yang kedua, Nabi memperkenalkan kita tentang Allah. Masa itu orang gak ada yang kenal Tuhan. Nabi datang mengenalkan kita tentang Tuhan. Mengenalkan itu bukan ngasih tahu namanya doang, bukan. Mengenalkan itu menunjukkan kepada kita apa itu zatnya Allah, apa itu sifatnya Allah, dan apa itu perbuatannya Allah. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Itu namanya memperkenalkan kita tentang Allah. Bukan cuman ada Tuhan namanya Allah, bukan cuman begitu. Nabi jelasin dia Ahad, dia itu Sami'un Basir, dia itu Alim. Terus semua sifat-sifat yang 20 dijelaskan oleh Nabi kepada umat. Itu namanya Nabi memperkenalkan diri tentang Tuhan, bukan cuman memperkenalkan namanya. Nah, sekarang banyak orang kenal Allah cuman namanya, nggak kenal mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil
bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, udah nggak kenal. Dianggap Nabi datang itu cuma ngenalin namanya doang. Enggak, Nabi datang memperkenalkan kita jelas. Kenapa? Kalau Nabi datang cuma ngenalin namanya, orang Arab itu udah punya Tuhan banyak. Bahkan ada berapa? 360 Tuhan. Coba. Masing-masing ada namanya, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat, ada jumlahnya 360. Maka Nabi menampakkan, ini yang kamu sembah ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu wajib wujud, wajib idam, wajib bako, sampai mutakal liman. Itu loh yang dikenalkan oleh Nabi kepada kita. Terus yang jaiz, Allah boleh-boleh saja menciptakan alam. Allah tidak wajib menciptakan alam. Ini Nabi memperkenalkan kepada kita. Makanya kewajibannya orang Muslim, kewajiban yang pertama itu apa? Makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Sampai dikatakan tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya, tidak sah kawinnya, kalau dia belum mengenal Allah tapi dia sudah ibadah. Coba. Jadi jangan tiba-tiba saya pengen jadi ahli wirid, lah buru-buru amat lo wiritan. Ngaji dulu kenal Allah, baru wiritan. Buru-buru ngaji kitab tafsir, ngaji kitab hadis tebel-tebel, ngapain? Ngaji dulu ini yang penting. Ngaji ini kelar, selesai, kenal Allah, baru naik ngaji fikih. Ngaji fikih tahu mana itu wudhu, mana itu air mustakmal, mana air tohir mutohir, mana air mutlak. Naik lagi ngerti tentang sholat, puasa, baru naik ilmu hadis, ilmu tafsir. Itu namanya bertahap ngajinya. Tahu-tahu ngaji ini belum, ngajinya tafsir Jalalain. Wah, akhirnya ketemunya jalan lain, bukan Jalalain begitu akhirnya. Lempeng enggak, mencang-mencong jalan kamu akhirnya. Kenapa? Kitabnya gede-gede, tapi cebok aja belum bisa. Kitab gede-gede, kenal Allah aja enggak. Jadi yang kedua yang diomong Nabi apa? Nabi memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga apa yang diucapkan Nabi? Yang diomong Nabi yang ketiga adalah tentang agama, tentang perintah-perintahnya Allah. Nabi menyampaikan hukumnya sholat, hukumnya puasa, hukumnya haji, hukumnya zakat, menyampaikan. Dan yang disampaikan mesti benar. Kalau Nabi ngomong sholat duhur wajib, ya mesti wajib. Nabi ngomong arak itu haram, ya mesti haram. Nabi ngomong zina itu haram, ya mesti haram. Kenapa? Yang diomong Nabi mesti benarnya. Terus Nabi ngomong juga tentang apa? Tentang keadaannya manusia. Nabi menceritakan tentang masa lalu. Nabi Adam begini, Nabi Nuh begini, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, terus semua yang diceritakan Nabi tentang masa lalu pasti benarnya. Nabi cerita juga tentang keadaan yang sekarang. Kalau Nabi ngomong begini, sekarang ini Umar lagi tidur. Kamu samperin Umarnya mesti lagi tidur.
Kenapa? Nabi kalau ngomong mesti benar. Nabi ngomong Umar masih mandi, masih mandi. Nabi ngomong Umar masih tidur, mesti tidur gitu. Kenapa? Karena yang diomong Nabi pasti benarnya. Sampai-sampai begini, kalau Nabi ngomong nih, di depan itu ada kambing, tapi kambingnya nggak ada, maka Allah akan langsung ciptakan kambing. Untuk apa? Menunjukkan Nabi itu benar. Dan Nabi kalau ngomong pasti benarnya. Karena Nabi pernah makan, diundang makan sama sahabatnya. Sahabatnya itu motong hewan, kalau enggak ayam atau hewan apa gitu. Nabi diundang makan, disiapin. Nabi kalau makan paling senang paha. Siapkan paha untuk Nabi. Habis dimakan pahanya, Nabi minta lagi pahanya. Habis dimakan, Nabi minta lagi, kata sahabat, Nabi pahanya habis. Kalau saya ngomong ada paha, mesti ada paha. Ini nggak usah ngomong habis, cari aja, mesti ada pahanya. Gitu. Ini kan ngomongnya mesti bener, gitu loh. Ini yang diomong Nabi tentang keadaan sekarang. Begitu Nabi ngomong yang akan datang, besok akan terjadi ini. Waktu perang Badar Nabi ngomong Abu Jahal akan mati di sini, Abu Lahab akan mati di sini, akan mati di sini, akan mati di sini. Terus Nabi ngomong, dan yang diomong Nabi mesti pas sebenarnya. Tempat itu tempat matinya fulan, tempat ini tempat matinya fulan, tempat ini tempat, cocok semua dengan yang diomong Nabi. Menunjukkan apapun yang diomong Nabi pasti benar. Terus dalil, wa dalilu ala dalika, apa buktinya? Apa buktinya kalau Nabi itu ngomongnya pasti benar? Ai wujubi sidqi lahum alaihimus salatu wassalam. Nabi itu kalau ngomong mesti benar. Kenapa? Annahum, sesungguhnya mereka para nabi, laulam yasdiku lalazimal kidhuhum li'annahu la wasitota baina sidqi wal kidbi. Nabi kalau ngomong pasti benar. Kenapa? Karena kalau Nabi ngomongnya nggak benar, berarti ngomongnya mesti bohong. Antara benar dan bohong itu nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Omongan atau berita itu mesti dua doang. Beritanya benar atau beritanya bohong, nggak ada. Oh ini beritanya setengah benar, setengah bohong, nggak ada. Berita cuma dua, beritanya cocok sama kenyataan atau beritanya nggak cocok sama kenyataan. Makanya kalau Nabi ngomongnya nggak cocok sama kenyataan, ya pasti akan punya sebaliknya. Nabi ngomongnya nggak cocok sama kenyataan. Lah, kalau Nabi bohong gimana? Walau kadzabu, kalau Nabi kok ngomongnya bohong, nggak cocok sama kenyataan, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban. Kalau Nabi ngomongnya bohong, pernah sekali aja bohong, maka berarti berita dari Allah juga berita yang bohong. Coba nih, berarti kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Kalau Nabi benar, Allah juga benar. Berarti benarnya Nabi digandengkan dengan benarnya Allah. Bohongnya Nabi digandengkan dengan bohongnya Allah.
Kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Kalau Nabi benar, Allah juga benar. Kok bisa begitu? Kenapa? Wal muradu khabarullah, khabarullah ta'ala, khabaruhu ta'ala al-hikami adalah khabar hukmi, bahwa al-mu'jizat bahwa fi'lullahi ta'ala li'anna Allah ta'ala saddaqahum bil mu'jizat. Kenapa kok kalau Nabi bohong Allah juga bohong? Karena Allah itu memberitakan kalau Nabi ini utusannya. Manusia, ini orang ini utusan saya. Yang diomong dia itu semuanya benar-benar dari saya. Allah memberitakan itu. Ya. Ini orang ini utusan saya. Nah, kok tiba-tiba nabinya bohong? Berarti Allah membenarkan seorang pembohong. Berarti Allah juga pembohong. Karena yang membenarkan seorang pembohong, dia juga ikut berbohong. Wong udah tahu orang tukang bohong, kok diomong orang bener, berarti dia bohongin orang banyak, gitu loh. Ini ada orang bohong nih, ini ngomong, ini orang. Begitu ente bergaul sama dia, ternyata dia tukang bohong. Wah, sialan nih, si anu bohongin gua. Katanya nih orang bener, nggak taunya tukang bohong. Jadi yang mengatakan Nabi itu benar siapa? Allah. Lah, dengan apa Allah memberitakan Nabi benar? Allah memberitakan Nabi benar dengan menampakkan mukjizat. Apa itu mukjizat? Apa? Mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan. Perbuatan Allah yang di luar kebiasaan. Allah menciptakan tanda kepada Nabi dengan mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Namanya apa? Mukjizat. Karena mukjizat inilah diberikan kepada para nabi, menandakan nabi itu betul-betul utusan Allah. Gak ada selain nabi yang dikasih mukjizat, gak ada. Yang dikasih mukjizat oleh Allah hanya para nabi. Fa'innahu ta'ala lam yujri adatahu min awali dunya ilal an bitamkinil kadibi minal mu'jizat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan mukjizat kepada orang yang bukan utusannya. Bal ajra adatahu bi wuqu'iha minasadiqi dunal kadhibi. Allah memberlakukan kebiasaannya dengan memberikan mukjizat kepada orang yang benar, bukan kepada orang yang berbohong.
Contohnya begini. Kalau ada orang datang kepada kamu, terus dia ngaku dirinya itu utusan raja. Saya adalah utusan raja. Pasti orang yang mendengar itu akan minta bukti. Buktiin dong kalau kamu itu betul-betul utusan raja. Jangan cuman ngaku. Kita pengen bukti. Mana buktinya kamu utusan raja? Jangankan utusan raja, ente utusannya luar batang aja harus bukti ya. Kalau enggak palsu berarti ya. Ada enggak utusan luar batang yang palsu? Ada banyak. Tahu-tahu menjelajah ke sono-sono, bagiin proposal nggak taunya palsu. Ada. Kenapa? Karena tidak ada tanda yang diberikan untuk membuktikan dia betul-betul utusan. Nah, kalau kamu ketemu sama utusan seorang raja, orang lain pasti minta bukti. Lalu utusan itu ngomong begini sama raja, raja, untuk membuktikan saya ini utusan kamu, untuk buktiin saya utusan kamu, coba kamu sekarang jungkir balik. Raja suruh apa? Jungkir balik. Kalau raja itu melakukan jungkir balik, menandakan apa itu? Tandanya apa? Bahwa dia membenarkan kalau orang ini betul-betul utusannya. Raja, coba kamu sekarang jungkir balik 3 kali biar orang tahu kalau saya ini utusan kamu. Terus rajanya kok jungkir balik 3 kali, itu tandanya raja membenarkan bahwa orang yang ngomong ini betul-betul utusannya si raja. Kenapa kok jungkir balik? Jungkir balik itu perkara yang di luar kebiasaannya raja. Raja itu nggak pernah jungkir balik. Ya, raja terhormat, duduk mulia. Kok tahu-tahu disuruh jungkir balik? Tapi kok rajanya nurut? Tandanya dia membenarkan. Nabi begitu, ketika Nabi datang kepada manusia, manusia, saya ini utusan Allah. Maka manusia minta bukti, ente jangan ngarang-ngarang lah, mana buktinya kamu utusan Allah. Maka Nabi menantang semua manusia. Coba bukti apa yang kamu minta untuk saya lakukan? Kata manusia apa? Coba kalau ente bisa itu bulan suruh turun. Bulan itu selamanya jalannya muter, nggak pernah naik turun. Pernah nggak? Bulan naik turun pernah? Ada nggak? Nggak ada. Bulan apa? Maka Nabi minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah bulan ini turun sebagai bukti saya utusanmu. Maka Allah menjadikan bulan turun. Ketika bulan diturunkan oleh Allah, itu tandanya Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusan Allah. Tapi kalau Nabi yang ngomong, ya Allah turunkan bulan, kok Allah nggak menurunkan, tandanya apa?
orang ini adalah pembohong, bukan utusan Allah, tapi ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Ada enggak? Ada. Siapa? Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu pernah diminta oleh pengikutnya, Bapak Musailamah, tolong dong, ini anak saya sakit mata, tolong kamu sembuhkan. Maka oleh Musailamah matanya diusap. Ketika matanya diusap, yang tadinya sakit jadi buta. Yang buta bukan satu tapi dua-duanya. Tandanya apa? Allah tidak membenarkan kalau orang ini utusan Allah. Kenapa? Yang diminta justru dijadikan sebaliknya oleh Allah. Tapi kalau dia betul-betul utusan Allah, yang dia minta betul-betul diberi oleh Allah. Nabi ngomong setelah bulannya turun, ya Allah, belahlah rembulan ini sebagai tanda saya utusanmu. Maka dibelah rembulan oleh Allah. Membelah rembulan itu perkara yang di luar kebiasaan. Menurunkan rembulan juga di luar kebiasaan. Nabi Musa tongkatnya diketok, laut terbelah. Ini apa? Mukjizat di luar kebiasaan. Nabi Musa tongkatnya dilempar jadi ular, di luar kebiasaan. Gitu loh. Jadi semua nabi itu pasti oleh Allah diberi yang namanya mukjizat. Kenapa? Untuk membuktikan kalau dia itu betul-betul utusan Allah. Nah, sewaktu bulan itu turun, itu sama saja namanya berita dari Allah bahwa orang ini betul-betul utusan saya. Itu loh. Jadi Allah memberitakan Nabi sebagai utusannya, bukan Allahnya teriak-teriak, manusia, Muhammad itu utusan saya, enggak begitu, enggak. Tapi Allah memberitakan Nabi Muhammad utusan Allah dengan apa? Dengan Allah memberikan apa? Mukjizat. Dengan ditempel mukjizat itu tandanya Allah membenarkan kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad banyak. Pohon berjalan, hewan berbicara. Ada orang kafir datang, Muhammad, kalau ini binatang bisa ngomong, saya iman sama kamu. Maka Nabi ngomong apa? Binatang, atas izinnya Allah ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Allah Tuhan dan engkau adalah utusannya Allah. Hewannya ngomong. Mungkin nggak hewan ngomong? Mungkin nggak hewan ngomong? Mungkin nggak? Hewan ngomong mungkin nggak? Mungkin nggak hewan ngomong? Mungkin? Nggak mungkin. Itu ngomong nggak mungkin. Hewan ngomong mungkin nggak? Kenapa mungkin? Buktinya terjadi zaman Nabi. Jadi kalau ada hewan ngomong, nggak mungkin.
maknanya bukan nggak mungkin. Kalau ada hewan ngomong, maknanya luar biasa, bukan nggak mungkin. Batu di tangan Nabi bicara, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Batunya zikir, namanya apa itu? Luar biasa, bukan mustahil. Mana mungkin batu ngomong. Otak kamu nggak ngaji sih, jadinya begitu. Orang yang otaknya nggak ngaji ya begitu, nggak bisa bedain mana yang wajib, mana mustahil, mana jaiz. Makanya orang kalau ngaji, maka nanti akalnya terbuka, tahu oh ini wajib, oh ini mustahil nggak mungkin, oh ini jaiz mungkin terjadi gitu. Kalau nggak ngaji ya patokannya mesti apa? Mata, bukan akal. Nabi Isra Mi'raj nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Kok nggak masuk akal? Lu nggak punya akal soalnya. Jadi nggak masuk akal. Kalau ente punya otak, ya masuk akal. Kalau ente nggak punya otak, jadi peristiwa Isra Mi'raj dianggap nggak masuk akal. Gimana naik ke langit, masa cuman beberapa jam turun lagi? Ini orang-orang yang nggak ngerti perkara jaiz, hanya ngerti sesuatu itu diukur pakai matanya, bukan pakai akalnya. Manusia itu dimuliakan dengan akal. Maka ngaji ilmu akal biar kamu akalnya normal. Jangan punya akal tapi disimpan doang akalnya, yang dipakai matanya. Akal dipakai, akal saya pakai duit buat apa? Cari makan. Kucing nggak punya akal makan, kambing nggak punya akal makan. Kalau akal kamu cuma buat cari makan, copot aja, gadein akal kamu. Jadi kucing sama, cuman urusan sama makan doang pakai akal. Akal ini penting buat kenal Allah, pakainya akal, bukan buat cari makan pakai akal, bukan. Ya. Jadi yang membuktikan Nabi itu siddiq adalah Allah memberi Nabi apa? Mukjizat. Dengan dikasih mukjizat menunjukkan Allah membenarkan kalau Nabi Muhammad dan semua nabi-nabi itu betul-betul sebagai utusan Allah. Ada nggak nabi yang nggak punya mukjizat? Nggak ada. Semua nabi pasti punya mukjizat. Jadi kalau digambarkan mukjizat itu kayak stempel. Kalau ente bawa surat dari kelurahan, ada apanya? Tanda tangan apa? Lurah. Gitu loh. Tanda tangan lurah, stempel, tanda ini suratnya asli. Nabi ngaku sebagai utusan Allah, yang membuktikan dia asli apa? Allah memberi stempel dengan mukjizat. Jadi kalau Nabi itu bohong, berarti Allah salah ngasih mukjizat. Orang bohong kok dikasih mukjizat, berarti Allah juga bohong. Tukang bohong tapi Allah ngomongnya dia orang benar, berarti Allah juga pembohong. Lah Allah bohong mungkin enggak? Allah bohong ya enggak mungkin. Masa Allah bohong
tentang sebuah berita, berarti Allah nggak tahu dong mana orang yang benar dan mana orang yang bohong. Allah itu wajib mengetahui mana yang betul-betul nabi dan mana yang bukan nabi. Maka Allah itu pasti memberikan mukjizat kepada yang betul-betul dia adalah utusan Allah. Gak mungkin Allah memberikan mukjizat kepada selain utusan Allah. Kayak kalau ente mau ketemu nabi lagi datang nih, dan nabi namanya Tukimin atau Pardi atau apa, ada tukang cukur jadi nabi, ada tukang pemain voli jadi nabi, ada tukang. Maka tanya, ente punya mukjizat enggak? Gitu mestinya. Mana mukjizat kamu? Kalau ente nggak punya mukjizat, berarti ente pembohong gitu. Karena setiap nabi pasti membawa mukjizat. Jadi apa buktinya nabi itu benar? Buktinya nabi benar adalah nabi diberi oleh Allah apa? Mukjizat. Untuk apa mukjizat? Mukjizat sebagai tanda Allah membenarkan kalau dia betul-betul utusannya. Maka wa idza khayyala bi sikhrin aw nahwihi azhara fadhihatahu an qurbi dzalik. Apabila pendusta itu mengkaburkan pandangan seseorang dengan sihir dan sejenisnya, maka lalu Allah memperlihatkan dengan terbukanya aib orang tersebut dalam waktu yang dekat. Kalau ada orang ngaku nabi, tiba-tiba dia punya ilmu sihir. Ini yang sering membuat orang tertipu. Dia bisa atraksi jalan di atas air, bisa atraksi apa? Terbang, padahal cuman sihir. Maka Allah pasti akan menunjukkan di waktu yang lain kalau dia itu pembohong. Musailamah itu kan begitu. Awalnya punya pengikut, akhirnya Allah menampakkan kalau dia itu pembohong. Mudah-mudahan. Jadi nggak mungkin nabi palsu itu akan terus, nggak ada. Allah pasti menunjukkan kalau dia ini pembohong. Kenapa? Allah hanya akan membenarkan orang yang betul-betul menjadi utusannya. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah menunjukkan kalau nabi sebagai utusan Allah dengan memberikan kepada mereka apa? Mukjizat. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya. Allah.
La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billah. رب اغفر لي ولوالدي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدر المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وحكم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selesai kita membahas sifat siddiq. Wajib para nabi bersifat benar atau setiap berbicara cocok sama fakta, cocok sama kenyataan. Mustahil para nabi berbohong, yaitu ucapannya tidak cocok sama kenyataan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah pembenaran Allah kepada para nabi. Apa rupanya? Menjadikan sesuatu yang di luar kebiasaan, hingga membuktikan orang yang memegang mukjizat betul-betul utusan Allah. Jadi kalau ada orang kok ngaku sebagai nabi tapi dia punya pengikut, seringkali pengikutnya tertipu dengan sihir, karena mereka menampakkan hal-hal yang luar biasa, dikira itu namanya mukjizat. Tapi kalau itu memang bukan mukjizat, Allah pasti menunjukkan kalau dia
betul-betul bukan utusan Allah, akan ditampakkan oleh Allah. Nah, aslinya kelihatan nanti kalau dia seorang pembohong. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya. Kalau ada yang nanya yang berkaitan sama bab yang kita bahas, kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Insya Allah yang akan ke depan kita akan masuk membahas sifat apa? Amanah. Wajib Nabi bersifat amanah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.